warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami. Dan sebelum kami mempresentasikan hasil makalah kami, izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kamelia Putri Utami dengan NIM 11908004. Perkenalkan, nama saya Ayu Novianti Pujiman Lestari dengan NIM 11900969. Perkenalkan, nama saya Ananisa Pipa dengan NIM 11901993. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Aini dengan NIM 11191037. Perkenalkan, nama saya Bella Rismawati dengan NIM 11190976. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Perkembangan teknologi yang semakin tinggi menuntut layanan yang semakin mudah, cepat, dan praktis. Seperti yang telah kita ketahui bersama, perkembangan teknologi internet semakin pesat akhir-akhir ini. Kebutuhan akan informasi memicu teknologi informasi membuat inovasi baru untuk perubahan yang lebih baik. Hampir semua bisnis, baik menengah maupun kecil, telah menggunakan teknologi untuk mempromosikan produk-produknya dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan media internet yaitu website. Pengguna internet di seluruh dunia semakin banyak dan hal ini sangat menguntungkan dalam dunia bisnis. Saat ini pengolahan informasi pada restoran Gokana sudah menggunakan sistem yang bernama Eudora, sehingga menghasilkan output yang efisien dan efektif. Pada pengolahan, menu pesanan pelanggan hanya memesan ke bagian kasir untuk dilakukan proses pengolahan hidangan dan rekapitulasi tagihan. Oleh karena sangat memudahkan bagian kasir dalam mengelola pesanan, seperti menentukan pesanan yang terlebih dahulu diolah atau diantarkan, serta memerlukan waktu yang tidak terlalu lama untuk melakukan perhitungan dan tidak terlalu banyak menimbulkan antrian, yang tentunya dapat memperburuk kualitas pelayanan dengan semakin banyaknya pengunjung. Tapi sayangnya, semakin canggih teknologi yang dipakai restoran Gokana, tingkat kepercayaan pelanggan rendah, serta restoran Gokana ini mengalami sedikit persaingan dengan Hokkey. Maksud dan tujuan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis menjelaskan maksud dan tujuan yang ada tingkat kepercayaan konsumen yang semakin rendah tentang kecanggihannya teknologi sebagai berikut. 1. Mempermudah penjual dengan menggunakan situs website maupun non-website. 2. Meyakini kepada konsumen bahwa sistem informasi yang semakin canggih mendapat dan memudahkan pemesanan. 3. Menghasilkan informasi yang akurat. Metode penelitian. Metode pengumpulan data. 1. Observasi. Peneliti melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung. 2. Wawancara. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan salah satu karyawan di restoran Gokana. Peneliti juga mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan informasi apa yang peneliti butuhkan. 3. Studi pustaka. Metode peneliti ini dilakukan dengan jurnal-jurnal yang referensinya relevan. 4. Ruang lingkup. Penyajian dan analisis yang dilakukan berdasarkan data yang ada pada hasil peneliti pada perusahaan yang kami riset maupun pihak yang terkait dalam masalah ini. Penulis akan membatasi ruang lingkup peneliti pada masalah sistem penjualan dan profil perusahaan. Ruang lingkup meliputi 1. Sejarah Gokana. 2. Struktur organisasi Gokana. 3. Prosedur sistem berjalan Gokana. 4. Spesifikasi dokumen masukan dan keluaran. Tinjauan perusahaan. Gokana pertama kali didirikan pada tahun 1977 di Bandung, West Java, Indonesia. Selalu didorongkan oleh visi untuk menjadi salah satu perusahaan restoran kelas dunia yang paling dihormati di industri. Misinya untuk memberikan nilai terbaik kepada pelanggan melalui produk dan layanan terbaik yang memungkinkannya untuk tumbuh menjadi salah satu rantai restoran terbesar di Indonesia saat ini. Pelanggan Indonesia berpikir Kap Restoran Indonesia memastikan orientalitas dan kontrol kualitas yang sangat baik dengan memproduksi bahan makanan dan minuman, mencapai kesegaran yang lengkap melalui proses di bawah senyapnya. Kap Resto Indonesia telah mendirikan 4 rantai restoran terbesar yang membawa identitas khas mereka sendiri, yang semuanya bersertifikat halal, restoran dengan harga yang terjangkau. Proses bisnis sistem berjalan. Yang pertama, proses sistem pemesanan secara offline.
Konsumen datang ke restoran Gokana, setelah itu konsumen melihat dan memilih menu, kemudian konsumen memesan makanan sesuai dengan menu yang disediakan. Pemesanan tersebut diberikan kepada pelayan untuk disiapkan. Setelah pemesanan disediakan oleh pelayan, pelayan tersebut memberikan makanan yang sudah dipesan kepada konsumen. Selanjutnya, konsumen membayar pesanan makanan tersebut ke kasir, kemudian konsumen meminta nota tagihan untuk melihat pembayaran kepada kasir. Selanjutnya, pelayan memberikan nota tagihan kepada konsumen. Konsumen melakukan pembayaran kepada kasir, kemudian kasir menginput data pembayaran dari konsumen dan memberikan nota pembayaran. Setelah itu, konsumen menerima nota pembayaran tersebut. Prosedur bisnis sistem berjalan. Dokumen masukan. Nama dokumen daftar pesanan. Fungsinya sebagai masukan data pembelian, sumbernya pembelian, tujuannya administrasi penjualan, medianya kertas, jumlahnya 4 lembar, frekuensinya untuk mencatat daftar pemesanan, bentuknya lampiran A1. Kemudian dokumen keluaran. Dengan nama dokumen laporan penjualan harian, fungsinya untuk mengetahui registrasi yang terjadi, sumbernya bagian kasir, tujuannya administrasi penjualan, medianya kertas, jumlahnya 1 rangkap, frekuensinya setiap laporan harian, formatnya lampiran B1. Kemudian permasalahan pokok. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat didefinisikan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan restoran Jepang di Indonesia dapat dilihat dari semakin banyaknya restoran Jepang yang hadir di Indonesia. Yang kedua, untuk kisaran harga yang ditawarkan masih terjangkau jika dibandingkan dengan restoran kompetitor. Yang ketiga, penyajian makanan yang terlalu lama sehingga membuat konsumen menghabiskan waktu untuk menunggu pesanan. Kemudian ada pemecahan masalah. Yang pertama, restoran Gokana harus menyajikan menu makanan maupun tempat yang lebih menarik agar konsumen lebih tertarik. Yang kedua, walaupun harga yang relatif terjangkau, namun restoran Gokana menyajikan tempat yang bagus dan nyaman dengan pelayanan yang baik. Yang ketiga, untuk karyawan bagian koki lebih diperbanyak. Selanjutnya ada use case, yaitu ada aktor admin dan aktor customer. Customer melakukan login atau register, lalu muncul dashboard produk. Setelah muncul dashboard produk, lalu ada daftar produk. Setelah itu, customer melakukan pemesanan. Ada aktor admin, admin melakukan login, lalu ada dashboard admin. Dashboard admin isinya ada food menu, ada customer, ada order. Lalu selanjutnya ada activity diagram. Di sini ada customer, system, sama admin. Customer melakukan akses halaman login. Lalu sistem akan memvalidasi, jika no, akan kembali akses halaman login. Jika validasinya yes, yaitu maka customer akan input email dan password. Setelah input email dan password, sistem akan melakukan generate dashboard data produk. Setelah itu, customer akan melakukan akses halaman dashboard Gokana. Lalu customer melakukan order produk, maka sistem akan menambahkan produk ke daftar order. Lalu sistem menggenerate data order ke admin, maka admin akan memvalidasi data order. Jika no, maka customer notifikasi akan muncul di customer ditolak. Jika yes, customer akan menerima detail pemesanan, diterima dan disiapkan. Lalu customer akan muncul approve pesanan diterima. Setelah approve pesanan diterima, maka admin akan menambahkan ke daftar pemesanan selesai. Selanjutnya ada development diagram. Yang pertama ada web service, lalu ada database SQL, lalu di sini ada web aplikasi Gokana, yaitu pembelian.
Selanjutnya ada XAMPP, ada PHP, CSS, JavaScript, dan Bootstrap. Selanjutnya ada di sini web browsernya. Yang selanjutnya ada sequence diagram untuk order. Selanjutnya ada sequence diagram order untuk login. Terus ada ERD. Di sini ada user dengan atribut user ID, email, nama, password. Terus ada order dengan atribut ID, quantity, to ADDR, total, menu ID. Terus ada role dengan atribut ID dan name. Untuk menunya ada menu ID, name, dan minimum order, price, description, dan speech. Selanjutnya ada LRS. Di sini ada tabel user dengan anggota user ID, email, name, dan password. Lalu ada tabel rules dengan ID, user ID, dan name. Yang ketiga ada tabel order dengan order ID, user ID, dan quantity. Terus to ADDR, total, dan menu ID. Tabel keempat yaitu menu ID, name, minimum order, price, description, dan fetch. Selanjutnya, spesifikasi file. Yang pertama, user, nama file, tabel menu, fungsi untuk menyimpan data menu makanan, primary key, ID menu. Dan ini adalah contoh spesifikasi file pada user. Yang selanjutnya, menu, nama file, menu, fungsi untuk menyimpan data menu makanan, primary key-nya menu underscore ID. Ini adalah tabel spesifikasi file pada menu. Yang selanjutnya, order dengan nama file, order, fungsi untuk menyimpan data menu makanan, primary key, order underscore ID. Ini adalah tabel spesifikasi file pada order. Selanjutnya, role dengan nama file role, fungsi untuk menyimpan data role, primary key, role underscore ID. Dan ini adalah tabelnya. Yang selanjutnya, user interface. Yang pertama, halaman login user. Yang kedua, halaman register user. Selanjutnya, halaman utama yang terdiri dari menu Gokana. Yang selanjutnya adalah halaman tambahan pesanan. Selanjutnya, web cek pemesanan. Berikut adalah tampilan web cek pemesanan dan halaman login admin. Kemudian, halaman dashboard admin, halaman tambah menu seperti yang digambar, halaman pending order, halaman complete order. Selanjutnya, kesimpulan. Dengan adanya rancang bangun aplikasi pemesanan berbasis web ini dapat mempermudah antara pihak pembeli dan pihak admin sistem ini mempunyai jenis pelayanan diantaranya pemesanan makanan dan minuman melalui web yang sudah disediakan. Hal ini akan membantu efektivitas waktu pekerja menjadi lebih cepat dan efisien, serta dapat menghasilkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat karena menggunakan sistem database MySQL sehingga data dapat terhubung satu dengan yang lain. Selanjutnya, saran. Untuk website ini berjalan dengan baik saat digunakan, membutuhkan user yang mengerti dengan pengoperasian komputer. Dibutuhkan juga koneksi dari Wi-Fi atau modem agar proses penginputan berjalan dengan baik dan tidak ada kendala. Pada website ini dapat dikembangkan lebih baik lagi dari website yang dirancang saat ini. Pada segi akuntansi dapat dikembangkan dengan menambahkan perhitungan harga pokok produksi. Lalu untuk segi sistem, website ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi dengan berbasis Android agar dapat mudah diakses oleh pengguna.
Untuk saran dalam pengembangan selanjutnya, bisa ditambahkan beberapa poin agar program menjadi lebih sempurna lagi, yaitu dengan menambahkan fasilitas menu promo atau diskon untuk setiap hari besar maupun liburan atau pada hari tertentu. Di sini kami akan menjelaskan tentang program kami. Yang pertama yaitu masuk ke aplikasi XAMPP, lalu klik Start. Setelah itu Start lagi. Setelah itu masuk ke dokumen. Setelah itu klik CMD, lalu Enter. Setelah itu klik PHP Artisan Serve. Setelah itu klik Enter. Setelah muncul seperti ini, lalu kita klik Chrome, lalu masukkan localhost 8000, lalu klik berikut adalah menu tampilan untuk user. Jika user sudah memiliki akun, maka bisa memasukkan password yang sudah terdaftar. Jika belum, maka user akan melakukan registrasi terlebih dahulu. Lalu di sini kita masuk ke localhost, register. Berikut adalah menu tampilan untuk user. Jika user sudah memiliki akun, maka bisa memasukkan password yang sudah terdaftar. Jika belum, maka user harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, di sini misalnya emailnya yaitu @gmail.com. Untuk passwordnya misalnya lalu klik register. Dan ini adalah tampilan menu utama untuk pemesanan Gokana, yang di sini user bisa melakukan pemesanan. Klik pesan sekarang. Di sini kita bisa memasukkan jumlah yang ingin dipesan, misalnya lebih dari 1 juga itu bisa. Lalu kita bisa pilih nomor meja, yaitu misalnya nomor mejanya 1. Lalu lanjut pemesanan. Selanjutnya di sini kita bisa langsung masuk ke localhost 8000 dengan admin login. Ini adalah tampilan menu admin, lalu kita masukkan emailnya yaitu admin Gokana, passwordnya admin. Kita bisa langsung login. Ini adalah tampilan dashboard dari admin Gokana. Di sini ada pending order, complete order, user register, dan menu. Kemudian di sini kita klik menu. Lalu di sini kita bisa masukkan pesanan kita, yaitu chicken abura ramen. Kita bisa masukkan harganya, misalkan 45.000. Deskripsinya misalnya enak. Ini kita bisa tambahkan pesanannya mau 1 mau 2. Di sini saya masukkan pesanannya 1. Kemudian kita masukkan gambarnya. Setelah itu kita bisa langsung add to list file. Jika sudah muncul seperti ini, kita bisa langsung masuk ke order. Kita masuk ke pending order. Ini adalah tampilan dari hasil menu yang sudah dipesan. Kemudian kita bisa klik aset.
Jika pesanan sudah dibayar oleh customer, kita bisa langsung klik Market as Complete. Lalu kita bisa langsung klik Complete Order. Ini adalah tampilan hasil menu yang sudah kita pesan tadi. Kemudian di sini ada customer. Ini adalah menu customer yang sudah memesan di Gokana. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.